Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Di program Mata Lokal kali ini, saya kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau adalah calon Bupati Bulungan, Pak Sarwani. Siap. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Marsono, teman-teman Tribun. Ya, terima kasih juga karena tentu Pak Sarwani sangat sibuk keliling desa-desa, ke kampung-kampung untuk sosialisasi. Ini berarti sudah bulan keberapa Pak kalau masa kampanye? Kalau masa kampanye belum 1 bulan sih, karena terhitung kemarin tanggal 25 ya mulai pelaksanaan kegiatannya, dan hari ini sudah tanggal 10. Masih ada ya, belum sampai sebulan. Oke, tapi kan sosialisasi sudah jauh hari juga ya. Pak Sarwani kan petahana, artinya 5 tahun lalu juga sudah melakukan hal yang sama. Kira-kira yang membedakan pilkada 2019 dan pilkada sekarang seperti apa Pak? Ya tentu sangat berbeda ya Mas Marsono untuk 2021 atau 2020 kemarin dengan 2024 ini, karena memang pada saat itu memang situasi pandemi ya. Ya, betul. Dari aturan penyelenggaraan kampanye sekalipun kita juga sangat dibatasi dalam pertemuan terbatas maksimal itu 50 dengan menggunakan masker. Nah, alhamdulillah seiring dengan berakhirnya masa pandemi ini dan kita dalam melaksanakan kegiatan Pilkada 2024 ini, tentu sekalipun ada pembatasan dari KPU, tapi jumlah audien ataupun lebih banyak. Dan kita juga interaksi dengan masyarakat lebih bebas, kan bisa ketemu langsung. Bisa ketemu langsung. Oke, nah apa namanya? Selama ini kan tentu sudah banyak masyarakat yang Pak Sarwani temui, dari hati ke hati, curahan mereka. Apa Pak yang paling banyak masyarakat inginkan ketika nanti Pak Sarwani duduk kembali di Bulungan? Ya tentu hal-hal yang pertama yang saya rekam dan saya catat, hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat. Artinya layanan dasar kita bicara di bidang misalnya pembangunan di bidang infrastruktur, kita bicara tentang layanan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan tentu juga di bidang bagaimana menggerakkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Iya, iya. Kalau kita bicara dulu kan berdaulat, unggul, berkelanjutan. Artinya apa yang sudah dilakukan bersama Pak Ingkong sebelumnya tentu akan ke depan, insya Allah kalau jadi bersama Pak Kilat akan dilanjutkan seperti itu. Pastinya seperti itu Mas Marsono, karena memang ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan hari ini di era 2021 sampai 2024, bahwa memang ada yang belum begitu maksimal, yang belum sempurna, yang belum begitu tuntas, ya tentu itu akan menjadi program-program lanjutan yang tentu sangat bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekali lagi kita menyampaikan kepada masyarakat, saya sampai hari ini Mas Marsono sejak tanggal 25 kemarin lebih dari 60 titik yang sudah 60 titik kita datangi dengan bahasa yang sama, bahwa apa yang terjadi di 2021 sampai hari ini bahwa itu masih ada yang belum sempurna, ada yang belum maksimal, itu iya kita tidak memungkiri dan sangat kita mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan tentu inilah program-program lanjutan yang harus kita lakukan ke depan. Yang tentu hal-hal yang tadi ya berkaitan dengan singgungan layanan dasar, berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan masyarakat kita. Sebenarnya menarik yang perlu saya tanyakan, calon wakil kan legislatif. Beliau adalah dulu ketua DPR, artinya juga sebagai pengawas waktu itu. Nah, ini akan akhirnya kembali padu nih, artinya satu sisi Bapak sebagai pengambil kebijakan, dulu beliau juga tentunya mengawasi hal-hal yang mungkin ada kekurangan, kelebihan. Ini kan sangat klop sekali Pak. Nah, nanti ke depan seperti apa nih? Ya gambarannya pembagian tugasnya berapa nanti? Saya sangat meyakini Pak Kilat dengan bekal pengalaman 5 tahun, bukan 5 tahun ya Mas, saya dengan Pak Kilat itu sejak 2009. Jadi cukup panjang perjalanan beliau bersama dengan saya di DPR, terus beliau pernah menjabat di akhir 2019-24 ini sebagai ketua DPR. Artinya referensi pengenalan terhadap daerah, terus bagaimana kompleksitas permasalahan dan juga bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ataupun menjawab kebutuhan masyarakat kita di Kabupaten Bulungan. Dengan peran beliau sebagai ketua DPR maupun anggota DPR, saya yakin beliau memiliki bisa membaca bisa membaca sekaligus bisa memiliki referensi terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan ke depan untuk memenuhi dan juga membangun daerah ini. Ya, artinya kan menjadi sebuah keunggulan tersendiri ya. Satu sisi secara perencanaan Pak Sarwani tentu sudah sangat paham, dan Pak Kilat secara politis dia bisa mengkondisikan
legislatif yang tentu juga akan sebagai lembaga yang akan bisa kerjasama untuk membawa Bulungan lebih baik gitu. Ya tentu saya sampaikan dengan Pak Kilat bahwa posisi pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pemerintah daerah itu sendiri sebenarnya adalah mitra yang setara yang sejajar. Sehingga kita tidak memposisikan diri kita, walaupun sekalipun mekanisme pengawasan, check and balance yang katakan dilaksanakan oleh DPR Kabupaten Bulungan itu tetap menjadi bagian yang harus dilaksanakan. Tapi bahwa dalam konteks pemerintahan daerah, sebenarnya antara pemerintah daerah, bupati, wakil bupati itu dengan DPR itu sama. Sehingga kita ingin menatap pada satu fokus yang sama ya dalam hal ini. Sehingga kita tidak membangun semacam kondisi yang saling berhadapan, tapi kita bagaimana berdampingan sehingga apa yang menjadi target dalam pembangunan daerah ke depan itu benar-benar menjadi suara baik dari sisi pemerintah dengan DPR itu menjadi satu kesatuan pandangan. Kan tetap ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat Bulungan. Nah kalau kita sedikit mungkin membedah lah visi misi Pak Sarwani, Pak Kilat, salah satunya adalah berdaulat. Keberlanjutan. Berdaulatan pangan tentunya akan dilanjutkan. Nah, pasti. Seperti apa Pak capaian kemarin yang menjadi visi di pemerintahan sebelumnya kedaulatan pangan, sekarang seperti apa dan ke depan seperti apa? Sebenarnya Mas Marcelo ada beberapa hal ya. Yang pertama di era saya tidak sampai 5 tahun dan itu sebenarnya visi untuk yang namanya berdaulat pangan itu justru kita desain pada tahun 2025-2026. Tapi kita harus hormati proses demokrasi hari ini seiring dengan pelaksanaan pilkada di tahun 2024. Tapi bahwa langkah untuk kita step by step membikinkan pemetaan, mitigasi, roadmap untuk menuju kedaulatan pangan di Kabupaten Bulungan itu sudah kita lakukan. Termasuk hari ini di beberapa bulan yang lalu kita juga sudah mendesain bagaimana membuat klaster kawasan-kawasan pangan yang ada di Kabupaten Bulungan sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga mungkin nanti harapan kita dengan pemetaan itu nanti menjadi dasar pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan konkret di lapangan. Sehingga mungkin ada daerah yang kita push untuk kegiatan-kegiatan perkebunan dalam arti pertanian luas. Demikian juga mungkin dalam bicara tentang kawasan pangan berkaitan dengan masalahnya pembunuhan padi, beras, masyarakat kita tentu ada kawasan-kawasan yang memang sudah kita jadikan kawasan sentral untuk menghasilkan. Nah, sehingga dengan demikian Mas, berkaitan juga dengan program prioritas kita yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini, satu desa satu produk, sebenarnya itu menjadi kelanjutan nanti yang akan kita laksanakan dengan adanya desain itu sendiri. Nah, sehingga kita ingin jangan sampai nanti kebijakan pemerintah daerah itu sporadis ya. Jangan sampai nanti mungkin ada satu daerah yang tidak cocok dengan satu produk pertanian misalnya. Tapi karena ini adalah kebijakan skala kabupaten, itu pun kita coba masukkan kepada daerah-daerah yang memang tidak memiliki karakteristik ataupun kesesuaiannya dalam hal untuk komoditas-komoditas pangan ataupun perkebunan. Nah, langkah-langkah ini Mas Sono ini harus kita mitigasi hari ini. Makanya saya sangat bersyukur kemarin dengan produk yang dihasilkan sehingga itu ada panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan. Contoh misalnya di hulu Sungai Kayan, mungkin karakteristik di sana pasti berbeda dengan wilayah pesisir. Demikian juga dengan beberapa daerah-daerah lain yang notabene-nya memang kawasan bisa kita mitigasi sebagai kawasan pangan dalam produk-produk yang lain. Misalkan kawasan Tanjung Buka itu bisa produk untuk kawasan beras, misalnya bisa dengan sayur mayur, itu juga bisa untuk buah-buahan. Nah, demikian juga mungkin di kawasan-kawasan lain yang sudah sebenarnya existing produksinya hari ini lumayan loh Mas. Dari kita bicara misalnya ada di kawasan Tanjung Palas Timur, misalnya demikian juga ada di Tanjung Palas Utara yang memang hari ini cukup lumayan produksi beras yang dihasilkan walaupun belum bisa menjawab terhadap pemenuhan konsumsi lokal ya. Karena ini berkaitan dengan itu. Nah, sehingga dengan adanya pemetaan mitigasi seperti ini, saya yakin ke depan kebijakan-kebijakan eksekusi pemerintah daerah itu sudah betul-betul kita arahkan. Sehingga rumusan kebijakan kita untuk memberikan subsidi ataupun pemberian bantuan kepada para petani itu tepat sasaran. Sebenarnya kan kalau bicara potensi kan luar biasa ya. Dari sisi luasan lahan, kemudian juga tanah yang subur dan sebagainya. Kedaulatan pangan itu tentu juga tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan di masyarakat lokal. Kita punya potensi misalkan keterbukaan industri KIPI yang tentu mereka juga akan butuh pasokan pangan yang luar biasa dan satu lagi di IKN. Nah, itu seperti apa Pak ke depan Pak? Ya memang itu yang menjadi tantangan sekaligus juga peluang ya.
Sehingga dalam hal ini kalau ini mampu kita jawab, nah makanya persoalan pangan di kita ini kan Mas Marsono tidak hanya bicara dari sektor hulunya, kita harus bisa tuntas sampai hilirisasinya. Nah, saya sangat mengakui sampai hari ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah hilirisasi pangan ini memang kita sangat belum begitu maksimal untuk melakukan intervensi pemerintah daerah. Nah, ke depan ini menjadi PR lanjutan yang harus kita bisa jawab, sehingga nanti memastikan bahwa tingkat animo para petani kita untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanian itu, karena memang ada jawaban bahwa ada hilirisasi yang dijawab oleh kita pemerintah daerah, sehingga memastikan produk pangan mereka itu betul-betul ada terserap, sehingga yang berkaitan dengan jaminan hasil pertanian itu menjadi salah satu prioritas kita yang ada di Kabupaten Bulungan hari ini. Ada kendala apa Pak untuk di hilirisasi itu? Apakah memang kayak industri kayak penggilingan padi? Memang kita harus sudah mengarah Mas Marsono. Hari ini kita sudah harus berpikir bagaimana hilirisasi pangan itu sudah mengarah kepada industrialisasi salah satunya, karena kalau kita menggunakan konsep misalnya salah satu yang kita kenal di pertanian adalah rantai jemur, tapi dengan kondisi alam Bulungan yang sulit untuk kita tebak, tidak jelas musim kemarau, musim hujan, ini konsep rantai jemur pun tidak efektif bagi para petani. Nah, sehingga dengan demikian yang berkaitan dengan mekanisasi pasca panen itu harus kita hadirkan bagi para petani kita. Nah, itu yang saya katakan bagian daripada menjawab daripada kegiatan hulu dari kegiatan pertanian itu harus nyambung dengan hilirisasinya. Iya. Oke, kalau saya lebih kebersamaan Tribun Kaltra kan juga kurang lebih 4 tahun. Kayak misalkan Pak, kalau nggak salah ketika Pak Saurani dilantik, kemudian juga ada. Nah, kalau saya lihat kan potensi UMKM nih, terutama di kawasan Tebukayan yang menurut saya luar biasa gitu kan. Kalau hari Sabtu Minggu, apalagi kalau malam, itu kan menurut saya sangat-sangat membantu meningkatkan potensi UMKM di Bulungan. Apakah konsep itu akan menjadi role model, mungkin akan dikembangkan di beberapa daerah lain gitu Pak? Sesuai dengan fungsi pemerintah Mas Marso, bahwa salah satu fungsi itu kan sebagai fasilitator dan sekaligus regulator. Nah, kita menjawab salah satunya pasca pandemi kemarin, kita sangat menyadari sektor bagi para teman-teman pelaku UMKM itu sangat luar biasa juga terdampak. Nah, sehingga dengan seiring dengan kondisi yang semakin membaik, nah ruang panggung bagi para pelaku UMKM ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah taman di sepanjang Sungai Kayan tersebut. Nah, sehingga pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan para pedagang di sana itu wajib kita hadirkan dalam berbagai macam. Dengan kata kunci 2 hal saja yang kita minta sebenarnya dengan teman-teman di sana. Jaga keamanan di situ, jaga kebersihan. Itu yang paling penting. Nah, makanya di tahun 23 kemarin kita mencoba melakukan intervensi dengan beberapa menambah pembangunan spot-spot yang ada di kawasan tepian Sungai Kayan Taman itu untuk bisa digunakan aktivitas bagi para pedagang kita. Nah, mungkin nextnya ke depan keberlanjutan dalam komitmen memfasilitasi para pedagang kita ini juga menjadi bagian yang harus kita lakukan. Nah, salah satu dari segi regulasi yang saya katakan dengan fungsi regulator pemerintah tadi Mas Marso, kita memastikan para pedagang itu kita dorong memiliki yang namanya nomor induk berusaha. Kita pastikan dia memiliki yang namanya kehalalan dalam produk-produknya, yang berkaitan dengan jaminan higienis produk dalam bentuk IPRT itu adalah menjadi sesuatu yang harus didorong oleh pemerintah daerah. Dan saya pastikan dalam pengurusan hal seperti ini, pemerintah daerah tidak pernah memberikan beban biaya bagi para pelaku UMKM. Nah, termasuk hari ini Mas Marsono, jangan sampai nanti ada informasi yang tidak kurang begitu ini berkaitan dengan kebijakan, bahwa pemerintah daerah sampai hari ini tidak pernah memberikan dan menarik retribusi bagi para pedagang yang ada di Taman Sungai Kayan itu. Sehingga kita betul-betul itu menjadi panggung besar bagi para pedagang kita untuk bisa mencari keuntungan, manfaat ekonomis dengan memanfaatkan fasilitas Taman Sungai Kayan itu. Itu Mas yang akan saya tanyakan Pak, itu memang sama sekali tidak akan ada penarikan retribusi, atau mungkin ke depan kan juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah nih? Memang di satu sisi cuma kan gini Mas Marsono, kita paham ya, tentu kita bisa survei berapa sih penghasilan bagi para penjual pentol, para pedagang sosis, kalau harus dibebani dengan hal ini. Tapi mungkin nextnya ke depan ada pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah, itu pasti kita akan komunikasikan, diskusikan. Makanya saya sudah mendorong kepada teman-teman Pemda dinas terkait dalam hal ini untuk bagaimana kita bisa berdiskusi dalam ruang yang diskusi yang lebih fokus dengan teman-teman pedagang.
Hari ini misalnya kita paling tidak melakukan mengorganisir ya, dalam hal ini misalnya menghadirkan asosiasi pedagang yang ada di sana, macam paguyuban, sehingga paguyubannya, ya. Sehingga ke depan Mas Marsono suara ini tidak terkanalisasi melalui kehadiran paguyuban tersebut. Itu yang kita harapkan, sehingga mungkin aspirasi bagi para teman-teman pedagang itu bisa disuarakan melalui kehadiran paguyuban, sehingga nanti bentuk intervensi kebijakan pemerintah daerah itu kita yakini itu sesuai dengan kebutuhan para pedagang yang ada di sana. Artinya kan tentu juga retribusi ini sebenarnya tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi bagaimana ada dua sisi Pak, pengaturan juga. Misalkan kayak parkir kendaraan, meskipun sejauh ini kan saya tahu baru Bulungan aja yang tidak ada pungutan parkir itu. Artinya, tapi kalau misalkan ada pungutan parkir, pendapatan daerah juga meningkat secara penetapan juga. Apakah memang hal-hal seperti ini kan butuh proses termasuk sosialisasi. Jangan sampai nanti kebijakan langsung ekstrim kita lakukan, itu pasti akan kontraproduktif dengan teman-teman para pedagang. Dan akan dipolitisir. Dan saya tidak mau Mas, artinya karena saya paham bahwa berapa sih nilai yang didapatkan dari aktivitas di sana dengan jam yang terbatas sekalipun gitu. Nah, kita justru ingin mengangkat bagaimana pendapatan para pedagang kita di Taman Sungai Kayan itu semakin lebih baik ke depan. Tapi sangat terasa Pak ya, tingkat pendapatan UMKM terutama yang kalau kita melihat ya Mas, kita tidak menyorvei, tidak pernah melakukan survei secara langsung, secara komprehensif dengan teman-teman pedagang. Tapi kalau kita melihat dari eksistensi para pedagang di sana setiap hari, berarti ada nilai manfaat, ada untung yang didapat oleh teman-teman pedagang. Artinya kesini, saya kalau dikelola secara benar, apakah dinas pasar atau dinas perdagangan, jadi akan ketahuan seberapa tingkat pendapatan dari sektor UMKM yang ada di Tebu Kayan. Artinya kita kan bisa evaluasi Pak. Betul. Apakah memang tepat kita melakukan kebijakan itu atau mungkin perlu sesuatu yang sehingga bisa kita tingkatkan. Pastinya gini Mas, dalam merumuskan kebijakan ke depan sekalipun di kawasan itu, di kawasan Taman Sungai Kayan, kita pasti akan libatkan para pedagang. Kita akan libatkan para pelaku UMKM tersebut. Cuma kan tidak mungkin kita satu persatu ya. Tapi makanya tadi salah satu langkah kita adalah bagaimana kita mengorganisir ini dulu dalam sebuah asosiasi atau paguyuban, sehingga suara yang disampaikan itu betul-betul mencerminkan representasi kepentingan kebutuhan daripada para pedagang. Nanti bersama-sama baru kita lakukan intervensi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Oke Pak, kita coba masuk ke tadi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan. Kalau tidak salah kan banyak apresiasi penghargaan dari pemerintah pusat terutama di pendidikan dan kesehatan. Apalagi Pak yang kira-kira akan Pak Saroni lakukan atau program-program apa ya sehingga benar-benar menyasar kepada masyarakat? Ya tentu hal ini ya, kalau bicara program-program layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan utamanya di bidang pendidikan, sebenarnya cita-cita besar kalau saya ya Mas secara pribadi, bagaimana Kabupaten Bulungan ini betul-betul menjadi kiblatnya kabupaten kota di Kalimantan Utara bicara tentang masalah dunia pendidikan, bicara tentang masalah layanan di bidang kesehatan. Nah, kita memang sudah menuju proses. Salah satunya misalnya di bidang pembenahan di bidang kesehatan. Sejak tahun 2022-23 termasuk tahun ini kita pun melengkapi beberapa kebutuhan rumah sakit kita yang ada di daerah. Termasuk pembangunan fisik, misalnya hari ini sedang kita laksanakan pembangunan, insya Allah nanti di Desember selesai. Itu pembangunan ruang rawat inap VIP kurang lebih 16 kamar. Karena ini menjawab kebutuhan pasien kita. Nah demikian tahun lalu 23 kita menghadirkan 3 ruangan MOT, ruangan untuk kegiatan operasi yang tentu tidak kalah berbeda, tidak kalah dengan apa yang ada di rumah sakit Tarakan dan tipe B. Nah makanya saya sampaikan Mas, sampai ya berseloroh lah ya, tanda kutip saya sampaikan dengan teman-teman di rumah sakit, bagi saya tidak perlu berkaitan dengan tipe rumah sakit itu tidak perlu tidak terlalu ini ya bagi saya ya. Penting dan utama lah. Yang penting sekalipun mau tipe A, tipe B ke kita ataupun tipe C rumah sakit kita hari ini, tapi yang sekalipun kita tipenya tipe C tapi layanannya tipe A ataupun mungkin tipe B. Nah, tentu infrastruktur di dalamnya itu menjadi bagian yang harus kita siapkan. Nah, termasuk kita bisa walaupun pelan-pelan Mas Marsono hari ini menjawab kebutuhan hari ini menghadirkan ruangan HD bagi warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang membutuhkan berkaitan dengan cuci darah. Jika dulu mungkin
tidak kurang dari 50 warga Kabupaten Bulungan ini hampir setiap bulan, setiap minggu itu melaksanakan cuci darahnya di Rumah Sakit Tarakan. Nah, pasti konsekuensinya biaya cukup membengkak, cukup besar yang harus ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien. Nah, alhamdulillah hari ini sejak 23 kemarin kita sudah bisa melakukan pengoperasionalan satu ruangan untuk melayani kebutuhan hadir masyarakat. Dan tentu menjadi target ke depan bagaimana kapasitas ini terus kita tingkatkan karena memang kondisinya sudah sangat luar biasa ya. Dan memang butuh kehadiran dan penanganan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam hal ini sebagai pemerintah daerah. Kalau untuk ini Pak, pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang agak jauh dengan pusat ya tentu hari ini Mas Marsono salah satu dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan teman-teman di tingkat puskesmas, kita punya 12 puskesmas. Nah, salah satunya infrastruktur, termasuk kita tahun kemarin kita memberikan support untuk mobil ambulan yang sesuai dengan medannya yang ada di puskesmas yang ada di Kecamatan Pesok. Supaya keluhan selama ini kan rujukan yang cukup jauh dari Pesok menuju Tanjung Selor dengan medan tantangan yang cukup berat seperti itu. Ya tentu kita harus jawab. Nah, salah satunya fasilitas sarana transportasi dalam bentuk ambulan itu yang harus kita punya kapasitasnya yang harus lebih baik. Nah, di samping itu kita juga dalam rangka pemenuhan memastikan para petugas kesehatan kita baik dokter, para bidan maupun para perawat itu ada di lapangan. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan melalui rekrutmen tenaga kesehatan melalui proses P3K yang sudah kita lakukan sejak 2023 yang lalu tidak kurang lebih dari 100 tenaga. Nah, dalam hal ini menjawab jangan sampai tenaga kesehatan kita itu ada beberapa titik puskesmas yang ada itu kurang ada tenaga kesehatan yang baik itu setingkat dokternya maupun perawatnya. Nah, lagi untuk kalau menjawab tantangan anak-anak milenial nih kan mereka pasti tentu lowongan kerja. Nah, sementara ini kan ada KIPI nih, perusahaannya perusahaan kelas internasional kan. Kalau saya sering membuat berita lowongan kerja tuh ya dibutuhkan tentu harus bisa bahasa Mandarin, harus punya skill yang segini. Apa yang harus Pak Saran lakukan? Yang sudah dilakukan pemerintah daerah Mas Marsono 2023 lalu kita telah melakukan penyelenggaraan pendidikan vokasi bahasa Mandarin. Dan itu murni dibiayai oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan kawasan dan itu tidak ada beban biaya yang dibebankan kepada para siswa yang mengikuti program itu. Dan memang kita paham bahwa ini program dasar, pasti ada kelanjutannya sehingga nanti ke depan ada program-program yang bisa ditawarkan kerjasama kita dengan pihak pengelola kawasan. Nah, yang kedua kemarin dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja terutama bagi generasi milenial, generasi muda kita kemarin ada kegiatan job fair yang dilaksanakan yang diikuti tidak kurang dari 30 perusahaan yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekalipun mungkin kita paham bahwa bicara tentang SDM, bicara tentang kompetensi itu menjadi sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh anak-anak muda kita. Nah, ke depan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen dari saya bersama dengan Pak Kirat ke depan adalah bagaimana kita memberikan ruang yang luas bagi peran anak-anak muda di Kabupaten Bulungan. Makanya kita ada salah satu program prioritas kita di dalam Pilkada 2024 ini adalah Muda Berdaya, Muda Berkarya. Muda Berdaya, Muda Berkarya. Artinya apa? Artinya kita ingin memberikan ruang, memerankan generasi muda dalam rangka untuk menjawab kebutuhan hari ini, baik dalam pemenuhan lapangan kerja. Nah, tentu juga kita pasti akan diiringi dengan bagaimana SDM anak-anak daerah ini akan lebih baik. Ada program misalkan beasiswa sekolah di luar daerah gitu? Ya tentu. Bahkan Mas Marso kami mengirim sampai hari ini juga ada yang kita kirim misalnya sekolah sampai ke Mesir, baik kita biayai dari pemerintah daerah. Tidak kurang tahun 2023 ini ada 5 anak yang melanjutkan pendidikan. Nah, itu kan bagian dari upaya melihat dalam perspektif pendidikan dalam arti luas tidak hanya bicara di pendidikan formal semata-mata. Nah, kedua yang penting didorong hari ini Mas Marsono adalah bagaimana anak-anak ini punya keterampilan, skill Betul. Nah, makanya salah satu jawabannya adalah pendidikan vokasi itu. Dan kemarin saya sudah mencoba melakukan diskusi kembali dengan pengelola kawasan khususnya melalui PT KIPI. Kita akan coba mengirim mem-BLK-kan anak-anak Kabupaten Bulungan. Itu tidak kurang minimal target kita 20 sampai 30 anak. Itu di salah satu balai latihan kerja yang ada di WDB Maluku Utara. Karena spesifikasinya hampir sama dengan yang ada di sana. Jadi memang kita mohon maaf di Kalimantan Utara ini kan BLK yang berkaitan dengan kebutuhan di kawasan industri itu kan memang belum ada yang spesifik gitu. Nah, hari ini ketika kita ingin membuat BLK tentu proses waktu yang cukup panjang. Mungkin konstruksi bangunannya cepat tapi SDM peralatan itu kan masih sangat membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
Nah, salah satunya jangka singkat adalah jangka pendeknya adalah melakukan kerjasama dengan pengelola kawasan, mengirimkan anak-anak Kabupaten Bulungan ini dalam melalui Balai Latihan Kerja yang ada di WDB itu. Dan memang kurang lebih spesifikasinya sama ya. Dan itu jadi gini Mas, kita pun mengirim ke anak-anak kita itu, kita juga berkoordinasi dengan pengelola kawasan terhadap kebutuhan mereka ke depan apa sih, keterampilan apa yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan, sehingga kita mencoba melakukan mitigasi di BLK mana yang mampu untuk menyiapkan SDM anak-anak yang sesuai dengan kebutuhan kawasan industri. Sebenarnya berapa sih Pak yang sampai sekarang pengangguran yang ada di Bulungan, dan kira-kira butuh berapa waktu sehingga mereka bisa terakomodasi bekerja? Ya tentu kalau bicara statistiknya saya tidak ini ya Mas, tapi yang kira-kira jelas mungkin. Ya, tapi saya yakin angka pengangguran di Kabupaten Bulungan semakin lebih baik ya, semakin menurun seiring dengan munculnya kreativitas anak-anak muda kita juga, terus mungkin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang dibangun oleh anak muda juga, itu menjadi bagian daripada menjawab ya terhadap pemenuhan kebutuhan. Jadi orientasi kita hari ini tidak semata-mata bicara terhadap layanan pemerintah melalui penerimaan rekrutmen pegawai misalnya, ataupun mungkin dari sektor swasta lainnya. Tapi di sisi lain ini ada muncul inovasi kreativitas anak-anak muda kita untuk membangun mengaktualisasikan kemampuannya dalam bentuk-bentuk ekonomi kreatif tersebut. Karena justru lebih menjanjikan daripada tadi kita harus menyiapkan lowongan kerja yang perlu beberapa skill yang dibutuhkan. Ya memang tantangan kita ke depan itu Mas Marsono adalah menjawab kebutuhan anak-anak muda kita. Makanya tadi kita coba salah satunya bagaimana melalui program Muda Berdaya Muda Berkarya ini, tentu kita di situ akan bicara secara komprehensif berkaitan dengan kapasitas SDM, keterampilan apa yang harus kita berikan, bagaimana peluang-peluang itu bisa dibuka termasuk kepada para pelaku sektor swasta yang ada di Kabupaten Bulungan, termasuk juga menjawab kebutuhan kawasan industri. Nah ini juga menjadi peluang-peluang yang saya katakan tadi. Sekalipun mungkin kita hari ini harus menjawab dan menyiapkan SDM itu. Iya. Termasuk itu misalkan anak-anak muda yang pengen berwirausaha, ada program berita apa mesra. Kalau kita sudah jalan Mas, tahun ini kita sudah alokasikan di PT BBR Bank Bulungan itu kurang lebih tidak kurang 5 miliar ya. Nah itu sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan untuk para pelaku usaha kecil, tidak terkecuali teman-teman muda yang bisa memanfaatkan fasilitas itu. Ya, karena kan kenapa saya bicara muda, karena memang jumlahnya kalau dibilang bonus demografi itu kan hampir 50% adalah generasi muda kita gitu. Nah, Pak Sarwani, kalau kita bicara sedikit politik nih, koalisi partai itu kan Pak Sarwani, Pak Gilat kan termasuk KIM daerah. Nah, kalau kita bicara KIM itu kan ada program-programnya Pak Prabowo Gibran soal misalkan makan gizi gratis dan sebagainya. Mungkin implementasi di skup daerah seperti apa kira-kira? Ya sebenarnya kita pastikan Mas Marso, program-program pemerintah pusat manakala Pak Prabowo nanti dilantik tanggal 20 itu kita pasti akan sambut di daerah. Jadi kita pastikan itu inline dengan program-program yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Nah tentu tentu ada regulasi yang mengatur lebih lanjut terkait dengan implementasi misalnya pemberian makan sehat ataupun pemberian makan siang yang dilaksanakan merupakan program unggulannya Pak Prabowo. Tinggal bagaimana kita menyambut itu dan mengeksekusinya, termasuk dengan sekolah-sekolah yang ada, termasuk dengan data-data pokok pendidikan Kabupaten Bulungan hari ini setiap tahun itu pasti update Mas, karena setiap sekolah wajib melakukan update untuk data pokok pendidikan itu yang langsung terkoneksi dengan sistem yang ada di Kementerian Pendidikan itu sendiri. Karena kan linear dengan program penanganan stunting kan. Kalau ini program makan gizi gratis ini berhasil, tentu juga stunting dengan sendirinya kan. Saya optimis. Artinya dengan ini kan bentuk program pemerintah pusat yang langsung menyentuh kepada masyarakat di tingkat paling bawah sekalipun dalam hal ini, melalui utamanya bagi anak-anak didik kita, utamanya anak-anak sekolah kita. Oke, terakhir Pak Sarwani, kalau kita bicara infrastruktur nih, yang selama ini tentu juga masyarakat sering yang ini jalan kok nggak diperhatiin, jalan kota diperhatiin, seperti apa kira ke depannya Pak? Ya tentu saya banyak mendengar Mas, terutama yang saya pastikan misalnya saudara-saudara kita di 3 kecamatan Hulu Sungai Kayan itu pasti luar biasa. Nah termasuk ruas jalan yang ada dari Tanjung Palas Tengah menuju Tanjung Palas dan Salim Batu, dan tahun ini kita sudah intervensi dan mulai tahun 2023 sampai tahun ini kita intervensi mulai operate jembatan Salim Batu, terus tahun ini ada pembangunan dalam bentuk peningkatan jalannya sampai aspal itu kurang lebih 3 km.
Dan memang tidak bisa sekaligus. Dan itu kita laksanakan secara bertahap. Karena kita juga harus berbagi dengan 10 kecamatan lain ya. Nah demikian juga komitmen. Tapi kalau melihat dari persentase belanja modal pemerintah daerah sejak 2021 sampai 2024 ini Mas, bukannya semakin berkurang untuk belanja-belanja infrastruktur itu, semakin meningkat. Bahkan tahun ini sudah di angka 400-an miliar lebih. Nah artinya walaupun tidak semuanya dalam produk jalan ya, jalan mungkin ada semenisasi, itu juga menjadi kawasan-kawasan tempat tinggalnya warga masyarakat. Nah persoalan yang di Hulu Sungai Kayan memang ruas jalan yang cukup panjang lebih dari 100 kilo itu memang butuh penanganan. Nah tahun ini yang bisa diintervensi pemerintah daerah salah satunya adalah pembangunan jembatan Sungai Nyelung. Itu menghabiskan anggaran tidak kurang hampir 17 miliar untuk kita, karena memang jembatan itu kalau tidak kita tangani Mas Marsono, itu bisa memutus jalur transportasi. Karena apabila banjir itu pasti masyarakat akan terputus dan tidak hanya menggunakan transportasi sungai ya. Nah sehingga dengan hal ini salah satu persoalan yang bisa kita intervensi tahun ini adalah pembangunan secara permanen jembatan yang ada di Sungai Nyelung. Nah terkait dengan beberapa titik kerawanan itu tetap menjadi fokus kita. Jadi saya sampaikan dengan warga masyarakat mulai dari Pesok Ilir maupun Tanjung Palas Barat, ya tentu dengan sekian ratus kilometer ini tentu pemerintah daerah dalam 1 tahun tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Tapi izinkan pemerintah daerah untuk melakukan penyelesaiannya secara bertahap sebagai wujud komitmen kita bahwa bagaimana infrastruktur ini benar-benar bisa kita hadirkan lebih baik. Tentunya untuk ada skala prioritas mana yang harus segera diperbaiki, mana yang termasuk kita bicara tentang Bunyu, kita bicara tentang infrastruktur yang ada di Sekata, bicara yang ada di Tanjung Palas Timur. Nah termasuk Mas Mau saya ingin tambah bahwa pembangunan jalan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU dalam 2 tahun terakhir ke arah timur itu sangat luar biasa. Dan tahun ini ada alokasi yang ada di balai jalan itu tidak kurang dari 200 miliar. Dan itu kita perjuangkan, kita usulkan sekalipun bukan pemerintah daerah yang menanganinya secara langsung dalam APBD-nya. Karena ada bentuk proyek langsung. Proyek langsung yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Oke, Pak Sarwani, berarti habis ini langsung terjun lagi ke masyarakat. Insya Allah kita akan menyapa kembali Mas Marsono, konstituen kita, warga masyarakat. Ya tentu saya berharap dalam kesempatan ini saya menyampaikan melalui teman-teman Tribun, saya ingin mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita tetap menjaga kondusivitas daerah selama penyelenggaraan pilkada ini. Mari kita ciptakan situasi yang damai dan kita sukseskan penyelenggaraan pilkada ini. Kita dukung kerjanya penyelenggara pemilu, TNI Polri dalam menciptakan situasi yang damai di Kabupaten Bulungan, saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan, dan tidak perlu kita saling mencela, tidak perlu kita saling menyampaikan ujaran kebencian atau fitnah. Toh kita juga adalah bersama-sama ingin membangun daerah ini. Dan menjadi komitmen saya dengan Pak Kilat bahwa siapapun yang ada di Kabupaten Bulungan ini kita tidak bicara suku agama. Yang ada hari ini adalah kita warga masyarakat Kabupaten Bulungan punya hak, punya kedudukan dan kewajiban yang sama untuk membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Dan pilkada ini kan namanya pesta demokrasi. Pesta itu harus happy, bahagia, tidak saling tidak saling mencela, terutama tentu kami juga perlu mengimbau kepada masyarakat Bulungan, jangan suka memposting sesuatu di media sosial yang saling saling mencela, sarkas dan sebagainya. Tentu kita berharap pilkada Bulungan berlangsung dengan damai dan silakan menggunakan hati nurani. Siapa yang calon pemimpin yang punya visi misi untuk memajukan Bulungan, ya silakan kalian pilih. Terima kasih Pak Sarwani atas waktunya yang berbeda dengan kesibukannya. Tentunya selamat menjalankan tugas kembali sampai di tanggal 27 November hari pencoblosan. Sehat-sehat Pak Sarwani. Alhamdulillah tentunya sehat. Selamat bertemu dengan masyarakat bawah. Sampaikan apa yang Pak Sarwani inginkan untuk memajukan Bulungan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Pak.